Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, Jemaat Gereja Kristus Ketapang dimanapun Bapak Ibu berada. Tentunya hari-hari ini kita bersuka cita memasuki tahun yang baru dengan semangat yang baru bersama dengan Tuhan. Kiranya Tuhan akan memimpin perjalanan kita, memberkati kehidupan kita di tahun yang baru ini. Dan kita percaya bersama Tuhan kita dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Kiranya Tuhan menyertai kita. Kita berdoa mohon pimpinan dan berkat dari Tuhan. Kiranya Roh-Mu yang kudus menuntun kami. Karena kami percaya bahwa firman-Mu adalah kehidupan yang memimpin, menuntun di dalam perjalanan kami sampai kepada kehidupan yang kekal. Oleh karena itu mohon Tuhan beserta dan Tuhan memberkati kehidupan kami. Di dalam Yesus Kristus turunlah kiranya berkat dan kasih karunia di tengah-tengah kehidupan jemaat-Mu yang mendengarkan firman-Mu ini pada pagi hari ini. Amin. Lukas pasal 11 ayat 14 sampai ayat yang ke-23 saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Yesus dan Beelzebul. Pada suatu kali Yesus mengusir dari suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata. Maka heranlah orang banyak. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Ada pula yang meminta suatu tanda dari surga kepadanya untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Siapa yang tidak bersama dengan aku, ia melawan aku. Dan siapa yang tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukan di dalam hidupnya hari lepas hari. Saudara, Lukas mencatat bahwa penyakit tidak selalu datang karena masalah kesehatan, psikologi, ataupun karena kesalahan makan dan lain sebagainya. Tetapi juga ada penyakit yang diadakan dan terjadi karena iblis dan kuasa setan. Saudara, seorang yang bisu karena dirasuk oleh setan. Lukas, seorang tabib, mencatat dan melihat iblis merasuk orang itu, dikatakan, sehingga dia bisu. Saudara, Yesus dengan pelayanan dan kedatangannya, kita melihat dia mengusir setan atas orang ini, dan dikatakan di sini orang itu sembuh dan berkata-kata, berbicara dengan lancar. Semua orang menjadi takjub, semua orang menjadi heran. Kok bisa manusia seperti ini menyembuhkan orang bisu? Semua heran dan ingin tahu. Tetapi saudara, sebagian orang menuduh dan mengatakan dia
mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Saudara-saudara, siapa itu Beelzebul? Kalau kita pelajari dan kita pahami, Beelzebul adalah penguasanya setan, penghulu setan, dedengkotnya setan. Saudara, kalau kita lihat di dalam dunia satanologi, tentunya setan itu mempunyai tingkat-tingkat, dan siapa yang lebih kuat itu dia akan mampu untuk mengalahkan setan-setan yang di bawah. Dan kita tahu bahwa setan berasal dari Lucifer, malaikat yang jatuh, saudara. Dan kita perhatikan bahwa setan adalah berusaha menyesatkan manusia, merusak kehidupan manusia, menipu kehidupan manusia dengan menawarkan kekayaan, menawarkan kesehatan, menawarkan semuanya, tetapi ujung daripada itu adalah kebinasaan. Saudara, banyak orang tertipu dan banyak orang melihat bahwa kuasa kegelapan ini menutupi kehidupan manusia sampai hari ini, sehingga manusia begitu banyak yang tersesat. Saudara, kedatangan Tuhan Yesus di tengah-tengah dunia ini adalah untuk menghancurkan kekuatan dan kuasa iblis, kuasa setan. Dan kalau kita perhatikan di sini bahwa dengan kuasa dari kerajaan, saudara, Yesus mengalahkan setan, takluk hanya kepada Tuhan Yesus. Setan siapapun juga, penghulu setan apapun juga. Sehingga saudara tidak heran kalau Tuhan Yesus bisa mengalahkan, bisa menyembuhkan orang yang dirasuk oleh setan dan kuasa kegelapan ini. Tadi dalam ayat yang ke-19 dikatakan, jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang padamu. Kita berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan, karena kuasa Tuhan Yesus tidak pernah berubah dari dulu, kini, dan selamanya. Dan dia menyertai kehidupan orang yang sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Tadi kalau kita lihat setan dan kerajaan Allah, di dalam ayat 19-20, keberhasilan kerajaan Allah di bumi secara langsung berbanding dengan penghancuran pekerjaan iblis dan pembebasan orang berdosa dari perbudakan dosa dan kuasa setan. Iblis akan menentang kedatangan kerajaan Kristus di bumi. Tapi Yesus mempertunjukkan kuasa ilahi dalam hal mengusir setan-setan, mengalahkan iblis, dan Tuhan merampas miliknya untuk menjadi miliknya. Kita harus bersyukur kepada Tuhan. Kita harus berterima kasih kepada Tuhan. Karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang hidup, Tuhan yang bangkit dari kematian, dan Tuhan yang mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan. Saudara, dunia ini berusaha dengan segala tipu dayanya bersama dengan kuasa iblis menentang manusia supaya jangan percaya Tuhan Yesus. Supaya manusia jangan berbalik kepada Tuhan Yesus. Tapi iblis dengan tipu dayanya berusaha menawarkan baik itu kejayaan, kemuliaan, harta benda, kepandaian, dan kecanggihan, supaya manusia menjadi pengikut setan. Di hari-hari akhir ini, kita harus menyadari, kita harus dekat dengan Tuhan. Dan kita harus bersama dengan Tuhan dalam melawan segala kesesatan, segala bentuk-bentuk pengajaran yang tidak memuliakan Tuhan. Yesus dengan tegas supaya kita tidak kompromi, tapi kita selalu dekat, selalu bersama dengan Tuhan, dan hidup berdasarkan kebenaran. Saudara, tentunya kehidupan kita akan menjadi sukacita, diberkati Tuhan, jikalau kita hidup bersama dengan Tuhan. Tapi celakalah orang yang terus hidup di dalam tipu daya kuasa kegelapan dan mengikuti jalan-jalan kegelapan.
Bila hari ini kita terus bersandar kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam meluaskan kerajaan Tuhan dimanapun kita ditempatkan. Mari kita percaya, hanya firman Tuhan yang dapat mengubah kehidupan manusia untuk percaya, dekat, dan takut akan Tuhan. Tuhan akan memberkati, Tuhan akan memberi kesembuhan, Tuhan akan menopang dan menolong kita dimanapun kita berada. Tuhan beserta kita. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk hari yang indah, hari yang disediakan bagi kami. Dan kami bersyukur firman Tuhan menerangi kami bahwa kuasa-Mu adalah kuasa di atas segala kuasa-kuasa di dunia ini. Dan kami sadar bahwa di dunia ini kami sedang menghadapi peperangan rohani melawan penghulu-penghulu, kuasa-kuasa kegelapan, dan roh-roh kegelapan. Topanglah kami semua Tuhan, jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Dan mereka berani di dalam nama Tuhan, bersama dengan Tuhan, di dalam melawan kekuatan-kekuatan kegelapan. Yesus mengusir setan, menandakan bahwa kerajaan Allah telah datang. Berkati Tuhan setiap jemaat-Mu yang mendengar firman Tuhan ini. Berkati kami semua, supaya kami terus kuat di dalam Tuhan. Dan diberkati di dalam merenungkan firman Tuhan hari ini. Terpuji nama Tuhan. Kami terus berdoa untuk keluarga kami. Berdoa untuk semua jemaat-Mu yang lemah dan sakit. Berikanlah kekuatan penghiburan agar mereka tetap percaya sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Berikanlah kesembuhan bagi mereka. Pada waktu mereka menghadapi kesulitan-kesulitan, baik ekonomi, kesulitan dalam perjalanan usaha mereka, Engkaulah Tuhan yang membuka jalan senantiasa bagi jemaat-Mu. Hamba berdoa, kiranya berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan, terus menyertai kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan beserta kita dan Tuhan selalu menopang kehidupan kita. Amin.